buka HP seringan dia lo acam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mengintip sisi kehidupan ataupun kita ingin berbincang-bincang dengan pemilik kedai yang sangat sederhana. Dengan Bang siapa nih? Erwin. Bang Erwin. Ini kampungnya kampung apa, Bang? Mekarsari. Mekarsari, Kecamatan Buntupane. Mekarsari, Kecamatan Buntupane. Bertepatan di lintas Sesilau ataupun Pulau Mandi. Bang Amri, Erwin. Bang Erwin. Kita menanyakan sejarah daripada bagaimana perjuangan dia mempertahankan daripada rumah pusaka peninggalan daripada orang tuanya. Bisa Abang ceritakan sedikit, Bang Erwin, bagaimana Abang memperjuangkan daripada harta pusaka lah kita bilang. Ini Abang berapa bersaudara? Kami 5 bersaudara. 5 bersaudara. Bang Erwin ini anak yang Kedua. kedua. Jadi sekarang ini rumah pusaka ini kan sudah menjadi milik Abang sendiri. Alhamdulillah. Dengan satu catatan, rumah pusaka ini dibayari dengan 5 saudara, dipotong dengan 1 abang, berarti 4 saudara yang dibayari. Itu sampai berapaan tuh, Bang? Sekitar 140-an. 140 udah potong Total. sama abang? Iya. Sudah potong? Belum lagi, iyalah. Semua lah, globalnya 145. 145. Globalnya. Potong abang? Potong awal, jadi sekitar pembayaran sekitar 120-an gitu. 120 juta. Jadi bagaimana musyawarah abang sama saudara-saudara ataupun ahli waris abang? Abang bisa membayar itu dengan cara yang bagaimana? Ya, pertama-tama ya abang yang nomor 1 lah yang buka cerita soal tempat tinggal ini, peninggalan orang tua. Iya, terus? Karena dengan kebijakan dia, kalian katanya kan menurut agama itu kan makin lama makin gak bagus. Oh, Dan terus soal warisan ini. Makanya dia buka cerita, ya udah kita tanggapilah cerita dia kan itu. Iya, terus? Bagaimana ceritanya soal pembagian harta gono gini ini kan gitu. Iya. Itulah. Jadi setelah dibuka cerita seperti itu, tentu kan enggak segampang yang sekarang abang tinggalkan, ada bentuk proses. Tentu kan yang pertama ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu pasti. Ya. Jadi jalan tengahnya itu karena abang yang meneruskan usaha. Ini kan usaha orang tua dulu kan. Usaha orang tua. Jadi abang mengambil suatu inisiatif, abang pala-palai ataupun bagaimana caranya dagangan dulunya kan, saya ingat saya ini kan besar.
jadi kita bukan membuka aib daripada Pak Erwin, Bang Erwin. Ya sama-sama kita lihat. Inilah keadaan dia sekarang. Separuh daripada modal usaha dia tumpahkan untuk menebus daripada harta warisan yang dinilai sama saudara-saudaranya 145 menjadi 120, sudah dipotong dengan Bang Erwin. Salut kita lihat dia. Yang kedua, dasar apa abang mempertahankan daripada untuk warisan rumah ini? Dasarnya ya kemungkinan ya bisa dibilangkan dari dulu saya lah yang menempati ini, Yang buka kedai atau yang menempati rumah ini. terus Karena abang dan adik-adik Hah? Enggak. Pop mie lah. Pop mie. Pedes tapi pedes. Orang teko, mau di telepon. Oke lah. Hei. Gue ngerti gitu. Kono kok. Mana tadi, Pak? gimana tadi? Kita sambung lagi lah. Ya, Karena memang dari dulunya bisa dibilangkan saya lah yang menempati ini. Karena abang yang nomor satu dengan adik-adik, mereka hobinya merantau. ya terus. Kalau saya emang nggak hobi merantau kan itu. Jadi saya lah yang menempatinya kan itu. Ya, itu masih ada orang tua. Setelah udah nggak ada orang tua, Udah nggak ada orang tua. orang tua Jadi sebelumnya abang menempati ini abang di mana? tetap di sini aja. Oh, nggak pernah merantau. Nggak pernah. Oh, Dari ditinggal orang tua dari kelas 1 SMP sampai sekarang ya tetap di sini aja. oh begitu. Nggak pernah merantau. Jadi Hanya hidup di kampung lah. memang inilah yang abang tempati. Iya, Berarti yang membuka usaha ini aku sendiri lah. memang abang sendiri. Dulu usaha orang tua Ya, dijalankan sama abang, ya, karena abang kan dulu udah dewasa. ya. Karena aku sama abang jaraknya itu 7 tahun sampai nomor 1. Oh, terus. Jaraknya jauh. Setelah orang tua meninggal, dia yang melanjutkan usaha orang tua. Abang yang pertama. Iya, abang yang pertama. Terus. Kita cuma cerita ya, dia mungkin nggak keputar dia lah usaha orang tua ini kan. Ya. Jadi berhentilah di tengah jalan. Juara. Terjadi. Kenapa? Ya, Neng. Habis. Oh, iya. Melanjutkan cerita tadi. Terus abang yang meneruskan usaha. Kenapa yang meneruskan usaha? Mungkin nggak keputar dia. Iya. Lah, terus tutup lagi kios itu. Tutup. Tutup dia kan itu. Iya. Ini bangunan udah seperti ini. Belum. Masih yang sana. Masih di Oh. sini, sana yang sana. Iya. Bangunan pertama itu sekitar 2,5 meter lah. Bangunan utama. Klub bangunan peninggalan orang tua. Iya. Tutup. Saya pun belum, namanya masih sekolah, belum bisa menjalankan usaha. Ya. Kami sewakan lah dulu. Ya. Sempat disewakan sama orang. Hmm. Setelah
meranjak aku kelas 3 SMP, sewa nggak aku lanjutkan, aku coba ngerintis sendiri sekalian sekolah Hmm. Oh, jadi abang jualan sekalian sekolah. dan sekolah Oh iya, 3 SMP. iya, iya. 3 SMP aku Itu orang tua udah nggak ada udah ya? nggak ada. Kelas Dua-dua 1 udah nggak ada? kelas 1 SMP aku udah ditinggal almarhum bapak. Ya. Kelas 2 SMP almarhum mama. Jarak 1 tahun mereka Jadi meninggal. abang sama siapa tinggal sini? Tinggal sendiri. Sendirian? Dengan rumah yang begini besar? Sendiri. Bisa dibilang sebatang kara. Di rumah sendiri. Jadi saudara-saudara kita Mereka waris-waris lebih merantau semua. Dari ibaratnya tahu mereka tahu mencari uang, mereka terus merantau. Gitu. tapi ada peduli dia sama kita? Ya ada lah namanya keluarga, pasti ada lah ya seberapa lah kan itu namanya masih. Tetap dibantunya juga nya kita? Kalau bantuan materi sih nggak ada. Oh nggak ada? Kami cari-cari sendiri semua. Allahu Akbar. Jadi kenapa bisa teringat ini dia minta bayari ataupun minta bagi daripada warisan ini? Mungkin itu tadi dia yang bicarakan dia, karena itu tadi dia mungkin dengar-dengar pengajian ini kan namanya harta warisan harus cepat-cepat dibagi kan. Oh, Takutnya jadi dia nggak mau mengikhlaskan untuk kita. Bukan, takutnya kan karena siksaan itu nanti kan orang tua juga kalau kita bentrok kan gitu sih. Iya, 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 iya. Ya Iya. kita bentrok siksaan sama orang tua kita kan itu namanya warisan. Iya. Oke, Bang. Kan itu. Jadi ini sekelumit cerita dengan Bang Erwin. Kita mengenal bagaimana kisah dia ditinggalkan orang tua mulai kelas 1 SMP. Ditinggal ayah, kelas 2 SMP dia ditinggal oleh ibunya. Mereka ada bersaudara 5 orang. Bang Erwin anak yang kedua. Jadi kita menceritakan ini bukan untuk mengungkit-ungkit ataupun kita untuk kepada saudara-saudara Bang Erwin. Sebelumnya Bang Erwin Kita buat seperti ini hanya untuk mengingat sejarah bagaimana penderitaan yang dia rasakan, perjuangan dia sampai sekarang dia punya istri dan mempunyai berapa orang anak? 2. Dengan 2 anak. Sekarang saat ini adalah pukul tengah malam, beliau masih berjualan. Jadi kepada saudara-saudara Bang Erwin mohon izin, tidak daripada membuka aib, tapi hanya sekedar mengingat sejarah perjuangan daripada Bang Erwin. Terima kasih atas waktunya Bang Erwin. Semoga ini bisa menginspirasi kepada yang lain. Karena ingin memperjuangkan nilai persaudaraan tadi kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya, maka dia ambil alih ataupun dibayarinya dengan senilai harga pasaran dibagi 5. Salah satunya adalah Bang Erwin. Jadi tinggal 4 dia membayari uang senilai 120 juta. Jadi tidak ada tuntutan apapun. Udah disuratkan Bang? Belum ya. Jadi diusahakan kalau nanti ada waktu sempatkan disuratkan ataupun, tapi kalau saran aku dia buat jangan jual beli, hibah aja. Terima kasih atas waktunya ataupun rahasia daripada kehidupan Bang Erwin sebagai penjual kios yang begitu sangat sederhana. Dia bisa menghidupi anak dan istrinya dan dia membayari uang senilai 145 juta. Ya, terima kasih banyak. Semoga ini menginspirasi kepada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada saudara-saudara Bang Erwin. Mohon izin hanya sekedar curhatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.